Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayatullah Dewi dari Prodi Bimbingan dan Konseling IPS Sriwangi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Syarita Andi Agustina. Saya mengajar matematika di SMP 2 Sumayani. Saya Sri Rizana, salah satu guru dari Era Istiqomah, wali kelas, memegang kelas B1. Kedatangan saya di sini akan melakukan observasi dan wawancara. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring itu efektif? Kalau daring itu sebenarnya kalau efektif atau enggak 50-50 ya. Efektifnya kalau orang tuanya mendukung, insya Allah si anak juga pasti bisa belajar. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang kesibukan masing-masing dengan kerja atau dengan ya pokoknya ibunya tidak standby di rumah gitu, itu sangat tidak efektif. Metode apa aja sih yang sering digunakan ketika pembelajaran daring? Paling di sini metodenya video ya. Kalau enggak metode kompetensi seperti trouble-based learning. Kalau enggak critical thinking. Belum pernah pakai yang kayak aplikasi Zoom kayak gitu, Karena tidak memadai ya, jadi belum. Apa saja tantangan ketika mengajar online? Banyak banget. Banyak. banget. Apa aja? Terutama yang pertama anak-anak ya. Iya. Anak-anak. Pertama anak-anak bosen. Yang pertama bosen itu pasti ada bosen. Terus waktu kesenggangan dari orang tua. Waktu kesenggangan dari orang tua untuk belajar anaknya. Terus kalau kemudian karena ini kelas B1 itu kelas yang bukan dari lanjutan dari A, tapi dari langsung daftar ke B1 gitu ya, untuk 1 tahun di TK. Tantangannya itu ada yang masih belum bisa nulis, masih benar-benar nol gitu ya, masih benar-benar nol. Nah, itu tantangannya di situ. Belum ngerti apa-apa. Huruf mungkin tahu ya, tapi huruf tahu A B C D, tapi mereka belum bisa menyambungkan gitu kan. Belajar bacanya masih belum satu pun kata yang bisa diingat. Kemudian angka juga kadang masih belum hafal gitu kan. Mana angka 1, 2, 3, 4, 5 itu masih belum bisa. Menulis apalagi, menulis kadang ada yang masih tangannya motorik kasarnya itu belum apa ya namanya, jadi belum terlatih lah si tangannya itu gitu. Menurut Ibu, seberapa penting pendampingan orang tua ketika belajar online? Sangat penting ya, karena orang tua di sisi lain itu sebagai yang membantu gitu pembelajaran di rumah. Apa saja kendala mengajar online yang sering dirasakan? Kendala waktu ya. Waktu. Jadi kalau misalkan kita ngasih tugas, bukan tugas, kita ngasih materi dan tugas dari jam 8 ya. Dari jam 8. Misal kalau sekolah biasa kan dari jam 8 sampai jam setengah 11. Nah, itu semua di sekolah udah full ya, semua mulai dari baca, menulis, hitung, kemudian gerakan gitu ya, fisik motorik, semuanya udah terpenuhi kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah enggak. Kalau di rumah, kalau belajar daring, tergantung keluangan waktu orang tua. Jadi kita juga sebagai guru ya, makanya waktunya bergantung sama orang tua gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih materi, kita tulis aja 24 jam. Gitu ya. Karena kan ada yang orang tua kerja di pabrik, bisa kerjanya 12 jam. Ya, dari jam 7 misal sampai jam 5. Ada anak yang ngerjain udah maghrib itu baru belajar sama orang tuanya. Pernah bahkan sampai jam setengah 9 malam baru ngumpulin. Oh gitu. Itu emang ada kejadian orang tuanya. Nah, ya jadi bergantung sama orang tua, itu sih yang paling menonjol tuh waktu. Bagaimana cara menumbuhkan perhatian pelajar siswa selama belajar online? Mungkin dengan cara memberikan video yang lebih menarik ya, video atau pembelajaran yang tidak terlalu serius lah.
Jadi siswa bisa mengikutinya dengan pembelajaran lebih menyenangkan gitu. Ya jadi nggak bosan juga mungkin ya Bu. Ya. Apakah banyak siswa yang absen ketika belajar online? Kalau absen sih alhamdulillah nggak ada ya. Paling itu tadi waktunya sampai jam 9 malam. Jam 11. Batas maksimal sih rata-rata ngumpulin tugas 9 malam. Bagaimana Bu cara mengatasi siswa yang paling ada mungkin 1-2 orang yang suka absen kayak gitu? Ya. Mungkin dengan cara menelpon langsung siswanya ya agar mengikuti itu agar tidak absen dalam pembelajaran. Sambil berbicara juga mungkin ya komunikasikan sama orang tua juga ya Bu. Iya. Apakah pembelajaran daring sama bagusnya Bu sama pembelajaran tatap muka? Tidak sama karena pembelajarannya kan beda ya. Yang kalau daring hanya satu arah gitu. Memang dua arah tapi siswa kurang merespon dengan baik gitu. Tatap muka kan lebih bisa mengenal anaknya juga gitu. Kalau dengan pembelajaran daring susah. Jadi kalau tatap muka jadi sistem pembelajarannya lebih efektif juga ya Bu? Iya. Apa saja harapan guru untuk pembelajaran online? Harapannya apa ya, kalau pembelajaran online sih kalau saya ngerasain ya, harapan buat pembelajaran daring itu untuk jadi setiap gurunya itu mudah-mudahan bisa menambah ilmunya lagi gitu. Misal kayak saya lebih bukan kasihan ya tapi lebih gimana ya, maksud untuk guru-guru yang ada di atas saya gitu kan. Kadang mah mereka tuh memberikan tugas secara online tapi hanya bentuk draft kata-kata aja gitu tanpa video, karena emang kalau untuk membuat video atau audio itu harus ada ilmunya juga gitu. Nah untuk jadi perhatiannya itu dari pemerintah misal mengadakan pelatihan gitu kan ya, pelatihan untuk membuat video, audio. Mungkin segitu saja pertanyaannya Bu. Apa ada partisipasi kegiatan yang bisa saya bantu? Mungkin dalam motivasi anak ya, bagaimana caranya untuk anak paham dalam pembelajaran gitu untuk mengikuti gitu. Paling mungkin motivasi dari saya, kan siswa kalau bisa belajar kayak lewat WA kayak gitu ya, dikasih tugas terus-terusan, mungkin siswa pada jenuh ya Bu. Ya. Sekali-kali paling diajak buat ikut Zoom gitu Bu, sama sambil ada apa, interaksi ya, biar ada saling interaksi, jadi saling mengenal gitu satu sama lainnya, sama biar ada permainan juga gitu Bu, dikasih permainan kayak gitu, jadi biar anak nggak bosan sama pembelajaran. Kan anak biasanya suka bosan kalau pembelajarannya kayak itu aja gitu kan, suntuk mungkin ya Bu. Ya. Mungkin segitu saja Bu motivasi dari saya. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas waktu luang yang telah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu guru TK mah yang penting nggak ada dulu contohnya.